Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TPKK Japiter Tinambulan. Firman Tuhan pada hari ini, pada hari yang ke-296, diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 11. Kemah Tuhan dibuat Musa. Dan sebagai nats pada hari ini adalah sebagai berikut. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Itulah ayat hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ibadah dimulai. Inilah perikop pada Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 16 sampai dengan 17. Berharap kepada Allah. Kemudian sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap mengulangi pesan yang disampaikan oleh Paulus dalam bulan Oktober yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita kembali dihadapkan dengan ayat 1 bulan, yaitu menyerahkan tubuhmu yang hidup, suci, dan berkenaan pada Allah. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dari hidup kita? Hati, jiwa, dan kekuatan kita. Sehingga totalitas seluruhnya, ya, hati, jiwa, dan kekuatan kita serahkan dengan menciptakan karakter Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kemudian dikatakan di sini benar. Apa yang dimaksud dengan benar di sini? Benar itu adalah sesuai firman Tuhan. Kita ulang mengatakan bahwa Martin Luther mengatakan
pokok-pokok pengajaran agama Kristen yang benar adalah memahami 3 hal. Keselamatan itu anugerah, sola gratia. Nah, kemudian anugerah atau keselamatan itu bisa kita peroleh hanya dengan iman percaya pada Tuhan. Itu sola fide. Nah, kemudian keselamatan itu anugerah. Dan kita bisa menerima anugerah tersebut apabila kita dibenarkan dalam iman. Kedua-duanya ini adalah tertulis di dalam Alkitab. Itulah dikatakan sola scriptura. Hanya Alkitab pembenaran firman Tuhan. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 ya. Mengetahui kebenaran. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu ya ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Nah, kemudian dalam Yohanes 4 ayat 24 ya. Kebenaran ya diangkat dalam firman Tuhan bukan melalui sains atau ilmu ya. Tuhan hanya akan menerima pengorbanan kepadanya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi dalam roh dan kebenaranlah yang diterima oleh Tuhan. Nah, apa tadi yang dikatakan benar itu dalam pasal 8 ayat 31 sampai 32? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, katanya. Jadi kalau benar-benar dalam firman Tuhan ya, dia benar-benar diaku muridnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bisa memerdekakan kita kebenaran tersebut kalau kita sudah menjalankan firman Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 4 ayat 12 tadi katakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh ya, dan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah hidup suci, hati, jiwa, dan kekuatan. Benar tetap dalam koridor firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Itulah yang dinyatakan Paulus dengan pesannya, mempersembahkan persembahan yang hidup dan benar. Jadi tubuh kita, kekuatan kita, jiwa kita, hati kita jadikan menjadi persembahan yang benar kepada Tuhan dan hidup. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ya, Yesus mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Itulah kebenaran firman hakiki. Datang kepada Yesus tidak akan kehausan. Percaya kepada Yesus tidak akan
kelaparan dan tidak akan haus dan tidak akan lapar. Artinya semua terpenuhi, hidup yang kekal dan abadi. Itulah upah dari orang mempersembahkan hidup dan persembahan yang hidup dari hidup kita dan juga benar. Jadi hidup suci dan hidup yang berkenaan di hati Allah. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah tentang berbicara dengan Musa secara langsung. Apa makna daripada pernyataan tersebut? Dikatakan, jadi Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini adalah menggambarkan suatu kedekatan, ini menunjukkan hubungan intim antara Musa dan Allah. Jadi adanya kedekatan dan hubungan yang erat antara Musa dan Allah sehingga dia bisa bertatap muka dengan Tuhan. Dan salah satu juga adalah Yakub di Betel, ya, juga dia tatap muka dengan Tuhan. Nah, jadi dalam perikop ini apa yang mau diajarkan kepada kita? Kita diajarkan bahwa mengembangkan hubungan yang dekat dengan Allah memungkinkan kita menerima bimbingan. Jadi mengadakan hubungan yang dekat dengan Allah maka dapat memberikan kepada kita untuk menerima bimbingan dan kekuatan. Jadi dengan hubungan yang dekat dan intim kepada Tuhan Allah, itu bisa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita. Contoh seperti Musa dibimbing oleh Tuhan Allah selama 40 tahun. Coba, dari Mesir sampai ke padang gurun di Gunung Sinai, 40 tahun lamanya. Padahal Musa saat berangkat dari Mesir berumur 80 tahun. Dia berumur 80 tahun. Jadi selama 40 tahun dia dibimbing. Dengan umur 120 tahun dia meninggal. Mungkin nebo, tapi kita tidak tahu apakah dia meninggal, apakah diangkat oleh Tuhan Allah, karena kuburannya sampai saat ini tidak ditemukan. Nah, itulah mengajarkan kita berhubungan dekat dengan Tuhan dan intim, bisa memberikan bimbingan dan kekuatan. Jadi kekuatan dan bimbingan itu kita terima dari Tuhan Allah apabila kita berhubungan erat dan intim dengan Tuhan. Nah, jadi kita diajarkan bahwa mengembangkan hubungan yang dekat dengan Allah memungkinkan kita untuk menerima bimbingan dan kekuatan. Itulah pesan moral dari perikop ini, di mana Musa berbicara dengan Tuhan di kemah Tuhan, ya, karena Musa selalu membangun kemah dekat dengan perkemahan mereka sebagai tempat tinggal Tuhan. Jadi ada tempat tinggal Tuhan dibuat oleh Musa, yaitu kemah. Nah, disitulah dia berbicara tatap muka dengan Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah biasanya kalau datang pada siang hari, dia dengan tiang
awan. Jadi datang tiang awan, dia langsung berbicara. Di situlah dia tatap muka. Kalau malam dia dengan tiang api berbicara dengan Musa dan tatap muka. Makanya bangsa Israel tidak mau tatap muka berbicara dengan Tuhan dengan takut. Kalau tiang awan yang menggelegar, siapa yang berani? Dan api yang menyala-nyala, tidak ada yang berani. Musa karena kedekatannya dengan Tuhan, dia sudah diarahkan oleh Tuhan Allah dan mendapatkan bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita orang biasa, tidak akan kuat, bisa mati mungkin. Bahkan waktu di Gunung Sinai menerima hukum Taurat dari Tuhan Allah, diperintahkan oleh Allah, jangan ada yang mendekat di gunung itu. Diperintahkan oleh Musa, jangan yang mendekat. Padahal itu jauh jaraknya, tapi tidak boleh ada yang mendekat. Siapa yang mendekat mati. Nah, itulah perintah dari Tuhan kepada hamba Musa. Namun Musa dengan kedekatannya dengan Tuhan Allah dan hubungannya yang sangat intim dengan Tuhan, dia diberikan bimbingan dan kekuatan. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini, bahwa Musa bisa berbicara langsung dengan Allah seperti teman sendiri. Mari kita masih mendengar Yesus mengatakan, kalian bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Sahabat artinya sudah sama visinya dan diharapkan bisa mengembangkan visi daripada Tuhan Yesus. Maka dikatakan sebagai sahabat. Nah, dalam hal ini juga Musa tatap muka dengan Tuhan. Ini adalah sebagai kedekatannya kepada Tuhan yang berhubungan intim. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ibadah dimulai. Nah, ini artinya kalau ayat Esra pasal 2 ayat 1 sampai 70 itu adalah Raja Kores memberikan izin kepada bangsa Israel untuk pulang ke negerinya sendiri di Yerusalem dan Yehuda. Setelah ada perintah dari Raja Kores, maka dibuatlah daftar. Dan yang pertama, tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin umat, guru-guru agama yang berangkat. Termasuk diantaranya salah seorang yang dibuang adalah Mordekai. Ya. Kita tahu apa jasa daripada Mordekai di Persia waktu kerajaan Ahasuerus, karena dia adalah ayah angkat dari Esther sebagai pengganti Wasti, istrinya Ahasuerus. Nah, jadi tokoh tersebut kita lihat rencana mau dibunuh oleh Hanan yang ada panglima daripada Raja Persia Ahasuerus, karena ketaatan dan kesetiaan Mordekai yang tidak mau menyembah berhala dan patung, dia selalu menyembah Tuhan, maka dibenci oleh Hanan dan kawan-kawan. Dia merencanakan pembunuhan terhadap semua orang Yahudi yang ada di Persia, yang dalam kerajaan Persia itu adalah 127 provinsi terbesar. Nah, jadi dengan demikian orang-orang inilah yang pulang dari Babel menuju Yehuda dan Yerusalem. Nah, kita lihat pada waktu tahap pertama ada 50.000 orang, ya. Nah, tahap kedua, ya,
yang mereka pulang ke Yerusalem, ya, itu ada sekitar 21.000 orang. Nah, jadi dengan demikian, dengan kepulangan daripada mereka 3 tahap. Pertama sebagai tokoh, ya. Nah, kemudian sebagai imam Lewi, ya. Sebagai imam Lewi itu ada sekitar 5.064 orang. Nah, kemudian terakhir adalah orang-orang buangan yang pulang ke negerinya, dan mereka ada di antaranya imam tapi tidak jauh lagi leluhur mereka. Nah, jadi ada 3 tahap kepulangan mereka, ya. Sehingga jumlah semua orang yang pulang ke Yerusalem dan Yehuda adalah sekitar 50.897 orang. Dan berikut barang-barang mereka atau binatang peliharaannya, yaitu kuda 736 ekor, bal semacam kuda juga, sejenis kuda itu 245 ekor, unta 435 ekor, dan keledai 6.720 ekor. Nah, dengan mereka sudah sampai ke Yerusalem dan Yehuda, maka ayat hari ini dikatakan adalah rumah ibadah. Apa yang dikatakan dalam perikop ini? Bahwa mereka mengadakan rumah ibadat, ya. Ini menandakan bahwa sudah dimulai untuk membangun rumah ibadat di Yerusalem. Mereka bergotong royong untuk mengumpulkan semua alat-alat yang diperlukan. Jadi rumah ibadat tersebut, ya, kalau kita lihat yang dimulai, ya, kalau kita lihat dalam buku Esra, ya, yaitu pasal 3 ayat 1 dikatakan, apabila tiba bulan ke-7 dan pada hari pertama bulan itu, maka seluruh bangsa Israel berkumpul sebagai satu orang di Yerusalem. Itulah yang melahirkan pesta Pondok Daud. Jadi dalam Esra pasal 1 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 7, kita melihat bahwa setelah kembali ke Yerusalem, orang Israel berkumpul membangun kembali altar rumah ibadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Inilah dikerjakan oleh bangsa Israel. Jadi membangun rumah ibadah dan mereka membangun altar. Altar itu adalah merupakan tempat persembahan yang kudus. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya, ya, persekutuan dan ibadah bersama di tengah-tengah umat. Kenapa mereka langsung membangun rumah ibadah, bukan rumah masing-masing yang dibangun? Bahkan waktu pesta Pondok Daim pun mereka membuat pondok-pondok, mengambil daun-daun kurma, daun zaitun,
dan daun-daun yang rindang dibikin sebagai pondok mereka. Ya, pondok. Bukan rumah yang diutamakan dulu, bukan. Baru setelah itu mereka membangun rumah ibadah untuk adanya tempat persekutuan, ya, dan adanya tempat peribadatan daripada jemaat. Nah, kemudian hal ini menunjukkan pentingnya persekutuan dan ibadah bersama di tengah-tengah umat. Ya. Maka mereka juga menegaskan bahwa perlu pondok daun. Itulah dibuat pesta pondok daun dan mempersembahkan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Nah, di sini adalah menunjukkan komitmen mereka kepada hukum Allah. Jadi mereka turut dengan komitmen yang ada pada mereka. Dan kalau kita lihat pada waktu pesta pondok daun, ya, itu dilaksanakan 7 hari 7 malam, bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Dan selama 7 hari itu dibacakanlah oleh Esra hukum Taurat mulai dari pagi sampai siang. Coba berapa jam? Dari pagi sampai setengah hari khusus membacakan itu. Dan setiap hari dibacakan ulang, dibacakan. Nah, kemudian itu dihadiri oleh para pembesar-besar Yahudi, termasuk Nehemia yang ditunjuk sebagai gubernur Judea pada saat itu. Di hari terakhir dalam pesta pondok daun tersebut, ya, bahwa Nehemia mengajak semua bangsa Israel, laki perempuan, untuk berdiri, dan tidak termasuk bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel, tapi sudah merupakan hamba mereka. Itu tidak ikut berdiri, tapi semua bangsa Israel dari sekian puluh ribu orang yang berkumpul tuh diminta untuk berdiri semua. Coba kita lihat kebersamaan dari kesatuan bangsa Israel pada saat mereka untuk menyembah Tuhan. Semua berdiri, dan mereka langsung memohon ampun kepada Tuhan dan berdoa setelah kembali dari Babel, dan untuk mengadakan hidup baru di dalam membangun kembali kota Yerusalem yang sudah hancur dan porak-poranda oleh Raja Nebukadnezar. Itulah perikop pada Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Dimulainya pembangunan rumah ibadah dan mereka melaksanakan pesta pondok daun. Nah, kemudian bacaan malam itu diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 16 sampai dengan 17. Berharap kepada Allah. Apa harapan daripada Daud, pemazmur, penulis? Kita lihat dalam ayat 16. Semoga engkau berkenan kepada hambamu, selamatkanlah aku karena kasih-Mu. Jangan biarkan aku mendapat malu, ya Tuhan, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang jahat dipermalukan dan dengan diam turun ke dunia orang mati. Inilah harapan dan permintaan dari Daud. Nah, sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop Daud
berharap kepada Allah dalam perikop ini. Mazmur 33 ayat 16 sampai 17. Nah, ini ya pesan yang mendalam dalam perikop ini, ya, di mana tentang pergantian harapan kepada Tuhan, ya, dalam segala keadaan. Jadi pergantian harapan ini artinya dia tidak mengandalkan kekuatan, tapi mengharapkan kepada Tuhan dalam pergantian, ya, segala keadaan, dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah maknanya. Kemudian ayat ini, ya, menggarisbawahi pentingnya mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup. Jadi pertolongan dan perlindungan di tengah tantangan hidup. Jadi ada tantangan hidup yang sangat kuat, maka diharapkan, ya, meminta pentingnya mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan perlindungan di tengah segala tantangan atau keadaan yang ada. Jadi mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan dan juga perlindungan. Nah, jadi ini sangat dalam dari Daud, ya. Dia mengandalkan Tuhan dan juga dia memohon pertolongan dan juga dia mohon sekaligus perlindungan. 3 hal ini yang dimohonkan oleh Daud. Dan yang tadi dikatakan adalah harapan. Inilah harapan dari Daud, ya. Mazmur 33 ayat 16 sampai 17. Biarkanlah wajahmu bersinar atas hambamu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Nah, dalam ayat ini Daud, ya, mengekspresikan pengharapannya yang mendalam kepada Tuhan dan mengandalkan, ya, kasih setianya untuk, ya, mendorong dia dan melindungi dia dari segala musuh. Inilah dalam ayat ini Daud mengekspresikan pengharapannya yang mendalam kepada Tuhan dan mengandalkan kasih setianya untuk menyelamatkan dan melindungi dari musuh-musuh. Jadi dia sudah tidak lagi gentar dengan musuh-musuh dengan mengandalkan Tuhan. Inilah harapan daripada Daud kepada Tuhan Allah. Nah, harapan Daud, ya, menunjukkan keyakinannya bahwa Tuhan adalah penolong yang dapat diandalkan dalam situasi yang sulit. Jadi kalau kita mengalami suatu situasi yang sulit, yang susah kita pecahkan, kita mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan pelindung. Inilah yang disampaikan oleh Daud. Pentingnya semua kita selalu mengandalkan Tuhan dan memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, melalui pengharapan ini, jadi kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan
dalam setiap tantangan, ya. Kemudian meyakini bahwa Dia akan menjawab seruan kita dengan kasih yang terbawa. Jadi Tuhan akan, ya, menjawab seruan kita dengan kasih yang sesuai dengan permohonan kita. Jadi demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang bisa kita lihat dari 3 perikop tersebut. Perikop yang pertama, ya, adalah di mana Musa bertatap muka dengan Tuhan dan berbicara langsung dengan Tuhan seperti teman. Seperti teman sendiri, tidak ada lagi halangan. Itu adalah karena kedekatannya dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan dekat dengan Dia, maka kita bisa menyampaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka anjuran baca firman setiap hari adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah dimulainya membangun rumah ibadah, dan bangsa Israel setelah keluar dari Babilonia berkumpul di Yerusalem dan Yehuda. Mereka membangun altar persembahan, gereja, rumah ibadah. Itu dulu yang dibangun, dan mereka gotong royong bahu-membahu untuk membangun. Begitu mereka selesai membangun itu, baru diadakanlah pesta pondok daun yang dipimpin oleh Nehemia sebagai gubernur Yudea yang ditunjuk oleh Raja Babel. Dan hukum Tuhan dibacakan oleh Esra sebagai ahli hukum Taurat, ya. Esra itu adalah ahli hukum Taurat. Dibacakan 7 hari berturut-turut dari pagi sampai siang. Setelah itu baru mereka mulai koordinasi. Hari terakhir bangsa Israel berdiri semua dan minta ampun kepada Tuhan dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Inilah bangsa kesayangan Tuhan, dan mereka selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Akhir-akhir ini kita lihat bangsa Israel terjepit. Seolah-olah terjepit, diserang dari mana-mana, dunia segala macam. Tapi kalau kita lihat, ya, core daripada anak-anak Israel berikut orang tua, mereka mengatakan, kami berada di tanah kami. Kami tidak mengganggu siapa-siapa, karena tanah itu sudah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan. Ini aja yang disampaikan mereka. Nah, dengan seruan itu, ya tentu Tuhan melihat dari atas. Apa yang sudah diberikan tidak mungkin akan dilepas, ya, karena sudah saatnya. Nah, makanya bersahabatlah dengan Israel, Palestina, Hamas, dan semua negara-negara yang di Timur Tengah. Bersahabatlah. Saya yakin kalau bersahabat dengan Israel, pasti tidak akan terjadi pembunuhan seperti sekarang ini. Tapi kalau mereka disakiti, ya mereka adalah bangsa pilihan. Mereka juga mempertaruhkan tanggung jawab moral sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tidak mungkin mundur, sedikit pun tidak akan mundur. Bahkan mereka juga akan dibantu oleh negara-negara besar. Karena negara-negara di dunia ini sumber religis, sumber kepercayaan kepada Tuhan itu dimulai dari Yerusalem. Makanya kota Yerusalem perebutan antara Israel dengan Arab, ya. Kenapa? Karena, ya, ada 2 anaknya Ibrahim, Ismail dari Hajar sebagai pembantunya Hajar, Ishak dari Abraham. Jadi kalau merebut Yerusalem sebagai kota suci, karena dari Yerusalem semua pemberitaan firman Tuhan dimulai. Nah, makanya
dengan mengembalikan bangsa Israel dari Babilonia, itu juga Tuhan memerintahkan supaya berita firman Tuhan itu dikembangkan ke seluruh dunia dari Yerusalem. Makanya Tuhan mengatakan nabi hanya ada dari kaum Israel. Tidak ada nabi dari bukan bangsa Israel. Tapi kalau ada sekarang ini mengaku nabi dari bangsa lain, sah-sah saja. Ya, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas dalam Alkitab mengatakan bahwa tidak ada nabi dari bangsa lain. Semua adalah dari kaummu dan sekualitas Musa. Kita lihat nabi-nabi yang sekualitas Musa itu ya, Nabi Yesaya, Yeremia, ya, Elia, Hizkia, Amos, ya. Amos yang pertama, nabi yang itu Amos. Maka penglihatan Amos itu ada belalang, ya, yang akan menghancurkan manusia, tumbuhan dan segala-galanya. Tapi Amos berdoa, Tuhan, Israel itu bangsa kecil, akan habis dalam sekejap. Tuhan mengatakan, kalau begitu sudah, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kan, belalang. Nah kemudian penglihatan Amos, ada api di seluruh samudra, api, seluruh gunung api. Kalau semua dunia ini ditutupi dengan api, lantas siapa yang bisa hidup? Amos memohon lagi, Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, tidak kuat untuk menahan seperti yang diberi oleh Tuhan. Datang Tuhan, oke Amos, penglihatanmu itu tidak akan terjadi. Jadi nabi-nabi benar-benar sekualitas Musa bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Nabi-nabi lain yang mengaku dia, apakah dia benar wakil Tuhan? Ya, ada nabi malah minta didoain dia terus, ya kan? Tidak. Kalau ada nabi yang dia minta kita doakan setiap saat, ya kita juga sedangkan ya di kita juga tidak ada hubungan orang meninggal dengan yang hidup. Nah makanya kalau ada hubungan, wah, bisa saja diperbaiki masuk surga. Tapi tidak, ya, tidak ada hubungan lagi. Yang sudah semua tugas-tugas kau selesaikan semasa hidupmu. Setelah kau meninggal, berakhirlah perbuatan amalmu. Tidak ada lagi perbuatan amal orang yang meninggal atau dikirim amal buat orang meninggal, itu tidak ada lagi. Selesai sudah perjuangan dia, selesai. Tinggal menunggu penghakiman dari Tuhan. Nah, dalam penghakiman nanti adalah Yesus yang menghakimi, yang sudah naik ke surga. Dia akan turun dan menghakimi semua orang. Dan di surga tidak ada lagi bait suci, tidak lagi gereja, tidak ada lagi tempat-tempat peribadatan, gak ada. Karena pemimpin ibadat itu hanya satu, yaitu Tuhan. Dalam perjamuan pesta yang disiapkan oleh Tuhan, di mana? The News of Jerusalem. Berapa luas kota itu? Nah, kalau di perjanjian baru bahasa Indonesia sejarah itu jelas luas kotanya. 2.400 km panjang, lebar dan tinggi. Temboknya 60 meter tebalnya, tembok 60 meter. Itu terbuat dari mutiara. Coba. Pondasinya dari 12 jenis batu. Dan tiap-tiap pondasi itu tertulis nama-nama rasul. Kemudian pintu gerbang Yerusalem yang baru itu ada 4 sudut di timur, barat, selatan, utara. Masing-masing sudut 3 pintu. Dan 3 pintu itu ditulis di situ nama-nama suku bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya, keturunan Ayub. Suku-suku itu ditulis dalam 4
gerbang itu ya, 4 kali 3 berarti 12 pintunya ya. Dengan kalau 2.400 km ya, panjang, tinggi dan lebar. Kalau Anyer Panarukan itu baru 1.000 km. Berarti ada 2,5 kali panjang Anyer sampai ke Panarukan untuk 2.400 km. Itulah the news of Jerusalem. Maka bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Yesus mengatakan, "Akulah roti dan hidup." Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti dan hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kehausan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kelaparan. Artinya hidup kekal selama-lamanya. Itulah di the news of Jerusalem. Nah, terus bagaimana kita untuk melihat Bapa di surga? Bagaimana kita untuk bisa bertemu dengan Allah? Hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain untuk bertemu dengan Allah. Tidak ada. Hanya melalui Yesus. Karena dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akunya di sini, ya dia sudah sebagai Allah. Ya. Jadi kalau kita mau langsung kepada Bapa, tidak percaya kepada Yesus, ya mungkin sebelum Yesus datang boleh, ya sebelum. Tapi setelah Yesus datang sudah mengatakan bahwa Dia adalah utusan Allah dan Bapa ada dalam Dia dan Dia ada di dalam Bapa, tidak perlu kita ragukan lagi, hanya Dia. Ya. Nah makanya bahwa benar-benar memang hidup di dalam Yesus adalah kekal dan abadi di the news of Jerusalem. Tadi gambaran kota sudah kita lihat. Bagaimana gambaran dalam kota tersebut? Dengan pintu gerbang 3, jadi 12 pintu yang tertulis itu suku-suku daripada keturunan Yakub ya. Nah, di dalam ada air mengalir yang bersih. Wah, mengalir. Dan di pinggir sungai itu, kali itu ada pohon yang rindang dan berbuah setiap bulan. Buahnya itu gratis, kita ambil. Bisa semua orang yang masuk surga itu dari dunia ini akan menerima buah tersebut. Bebas. Jalan raya, apa jalan rayanya? Emas murni, bukan lagi ada batu atau semen atau lumpur, tidak ada lagi di sana. Emas murni, emas. Berapa harganya? Tidak ternilai harganya. Coba emas murni sepanjang 2.400 km, lebar, panjang ya. Coba bisa nggak kita hitung? Bisa nggak kita hitung? Nggak bisa. Emas murni. Nah makanya kalau ada lagu daripada bahasa Batak, apa dikatakan? Osion nauli tongamdo ho, alamanmu seredo. Ini tidak bohongan, ini benar-benar. Jadi halaman di Yerusalem itu adalah emas, emas murni ya. Osion nauli halamanmu seredo, Sion nauli. Maka Tuhan mengatakan kepada Daud ya, dari keturunanmu lah akan datang raja segala raja, dan tempat tinggalnya adalah di Sion, Yerusalem. Nah, tempat tinggal itu artinya selamanya. Kalau dunia ini nanti akan dihabiskan oleh Tuhan, maka ada dunia baru. Itulah the news of Jerusalem. Jadi begitu nanti dunia ini air laut sudah kering, tidak ada lagi, sudah semua itu hancur,
pergilah kita ke dunia baru. Pertanyaan sekarang, siapa yang akan ikut ke dunia baru tersebut? Itulah dikatakan Yesus datang kepadaku tidak akan kelaparan, percaya kepadaku tidak akan kehausan. Yesuslah tempat daripada the news of Jerusalem. Nah, maka saya selalu mengatakan kita harus fokus. Tujuan akhir hidup kita, life after life. Hidup setelah kehidupan sekarang. Bukan mati setelah kehidupan. Kalau mati setelah kehidupan sekarang, itu dikuasai oleh iblis. Tapi kalau hidup setelah kehidupan sekarang, itu dikuasai oleh Tuhan. Jadi membedakan daripada manusia itu, ya, adalah milik Tuhan atau milik iblis, ya hanya itu. Kalau manusia itu mati akhir hidupnya, itu dikuasai oleh iblis. Tapi kalau manusia itu hidup setelah hidup, itu adalah dikuasai Tuhan. Karena Yesus sudah membuktikan kehidupan tersebut. Dan itulah kedatangannya ke dunia untuk memberikan role model bagi semua manusia. Dia sengaja mati di kubur 3 hari, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Ini merupakan contoh bagi kita bahwa kita pun seperti itu. Maka Rasul Paulus mengatakan, ya, bagiku kematian untung, dan aku berada di dalam Yesus. Bukan kerugian, untung bagi dia kematian. Dan dia memang siap sedia. Di dunia ini pun memimpin jemaat, senang. Berangkat pun senang. Nah, harusnya seperti jiwa inilah harusnya pikiran daripada semua orang. Dan kalau ini sudah kita pakai pikiran, tidak ada lagi istilah untuk rakus, mengambil harta, mengambil jabatan, tidak. Nah, kita ucapkan selamat kepada pemimpin negara kita Republik Indonesia, Bapak Prabowo Gibran. Dia akan fokus mensejahterakan masyarakat. Coba, makanan gratis, berapa pertolongan baik fisik maupun intelektual daripada anak didik. Orang kadang-kadang memikirkan makanan, berpikir lambat. Tapi kalau orang tidak lagi memikirkan makanan seperti siang itu, dia berpikir akan fokus. Jadi makanan gratis yang diberikan oleh program daripada Pak Prabowo dan Gibran, itu bukan kita lihat dari harga makanannya, tidak, tapi dampak positif daripada pemberian makan tersebut. Pertama, anak sekolah fokus pada pelajaran, tidak perlu lagi dia belanja mencari makanan. Tank siap makan, tank belajar. Jadi sudah jelas dampaknya sangat bagus, positif untuk meningkatkan intellectual capital daripada si pelajar, dan juga meningkatkan physical capital daripada si pelajar. Nah, kemudian akan berakhir nanti menjadi social capital. Kenapa social capital? Karena tadinya makan sendiri-sendiri di warung, sekarang dengan program itu makan bersama, social capital, berhubungan dengan orang. Ada orang tua dulu mengatakan bahwa meja makan adalah merupakan tempat berkumpul keluarga untuk membicarakan sesuatu. Maka ada kalanya kalau kita sudah berada di meja makan kumpul bersama, berbicara, ngobrol, kadang-kadang lupa untuk mengerjakan pekerjaan lain karena asiknya berbicara. Nah, ini diciptakan oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi makan gratis itu harus dilihat dari 3 segi. 1, physical capital, kesehatan. 2, intellectual capital. Dan yang ketiga adalah social capital. Mereka ada bersosialisasi. Nah, tugas dari orang tua begitu pulang ke rumah, tingkatkan spiritual capital. Sehingga
dengan 3 sudah dipenuhi di sekolah, intellectual capital, physical capital, dan social capital, di rumah tingkatkanlah spiritual capital. Sehingga Indonesia emas tahun 45 mungkin ini sudah di depan mata dengan kepemimpinan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia ke-8, dan Gibran sebagai wakil. Dan kita lihat menteri-menteri gemuk, tapi Prabowo sudah mengatakan jangan ambil APBN, jangan ganggu. Berarti menteri yang bekerja ini memang tidak lagi cari makan, tapi memberi makan. Jadi menteri-menteri yang bekerja itu bukan lagi cari makan, mereka memberi makan kepada orang. Ya sama dengan memang seperti Amerika, memang presiden Amerika itu kaya dulu baru jadi presiden. Kalau mereka belum kaya dia tidak jadi presiden, Tuhan. Semua yang jadi presiden itu adalah pengusaha-pengusaha yang sudah mapan dan sudah maju, ya. Nah, semoga dengan firman Tuhan hari ini kita terberkati, dan juga kita doakan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan Gibran untuk bekerja dengan baik di Indonesia 2024 sampai 2029. Amin. Tuhan memberkati kita semua.